ini belum selesai. Dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan. Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini. Ya, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Ya, kita masih punya 5 game lagi. Ya, kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan. Ya, kita coba maksimal. Dan saya akan terus evaluasi. Termasuk coach Shin tetap akan dievaluasi juga, Pak? Semua coach pasti dievaluasi loh. Tidak hanya coach Shin. Demi lolos ke Piala Dunia 2026, langkah cemerlang dilakukan Erick Thohir, yakni menyiapkan pelatih kelas dunia untuk menggantikan Shin Tae-yong jika timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi di SUGBK pada 19 November nanti. Langkah tegas ini terpaksa diambil Thohir karena dirinya menginginkan Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari itu, orang nomor 1 di PSSI itu meminta kepada pelatih Shin Tae-yong agar bisa membawa Indonesia mengalahkan Arab Saudi demi menjaga asa Calvin Verdong dan kawan-kawan lolos ke turnamen Ter Akbar tersebut. Kita sudah jauh melangkah di kualifikasi Piala Dunia ini. Rakyat Indonesia, termasuk saya pribadi, sangat menginginkan kita berlaga di Piala Dunia. Tapi hal itu tidak mungkin dicapai jika kita tidak kunjung meraih kemenangan, ujar Erick Thohir. Setelah kemarin kalah dari Jepang, kita memang masih punya kesempatan. Tapi kalau sampai kalah dari Arab Saudi, peluang kita akan semakin tipis, imbuhnya. Jadi, menurut saya, laga melawan Arab Saudi adalah kesempatan terakhir bagi Coach Estea untuk membuktikan kapasitasnya. Bisakah beliau membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia? Kalau nggak bisa, ya apa boleh buat. Kita di PSSI harus bertindak cepat, tegas Erick Thohir. Di samping itu, sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga menambahkan bahwa semua yang dilakukan di timnas adalah kebijakannya, termasuk mendatangkan pemain dan pelatih skuad Garuda. Hal tersebut membuat dia terikat langsung pada hasil yang diterima timnas dan siap mencari pelatih lain saat pelatih saat ini sudah tidak memiliki keyakinan untuk bangkit. Dengan semua hasil yang kita terima, saya yang membawa pelatih dan saya yang akan bertanggung jawab dengan proyek ini, ujarnya. Di lain sisi, jika di laga selanjutnya timnas Indonesia menang atas Arab Saudi, maka peluang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Skuad Garuda saat ini baru mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen. Kendati begitu, persaingan di papan klasemen cukup terbuka. Timnas Jepang memang tak tersentuh kekalahan dengan 13 angka di puncak. Namun, 4 tim lain dari posisi 2-5 masih bisa dikejar. Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, dan Timnas Cina berurutan di posisi tersebut dengan 6 poin. Lalu, Timnas Bahrain berada tepat di atas Indonesia dengan raihan 5 angka. Situasi ini sangat memungkinkan Timnas Indonesia memanjat papan klasemen, bahkan hingga ke urutan 3 jika nanti menang melawan Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. 3 poin akan menambah koleksi tim merah putih menjadi 6. Dari itu, menurut Erick Thohir, 3 poin melawan Arab Saudi menjadi harga mati bagi Shin Tae-yong apabila dirinya masih ingin membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 lewat jalur manapun. Jika gagal, maka harapan mentas di turnamen terakbar tersebut seketika pupus. Sementara itu, line-up timnas Indonesia diprediksi akan berubah setelah Ole Romeni hampir dipastikan akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Sang pemain baru ini diprediksi akan menggusur posisi Rafael Struijk, yang selama ini masih belum menunjukkan ketajamannya di lini depan timnas Indonesia. Romeni dikonfirmasi akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Hal itu terlihat dari unggahan bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang kali ini sedikit berbeda. Ya, biasanya pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi akan berpose salaman dengan sang Ketua Umum. Namun, kali ini Erick hanya mengunggah foto berdua saja dengan Romeni. Proses naturalisasi pun kini dimulai.
Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui pemain FC Utrecht itu, yakni dari persetujuan DPR, terbitnya keputusan Presiden, pengambilan sumpah WNI, dan perpindahan federasi. Andai selesai dalam waktu dekat, Romeni tampaknya tak akan tampil di Piala AFF 2024. Sebab, ia diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu artinya, Romeni paling cepat debut pada laga kontra timnas Australia 20 Maret 2025.